Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kondisi kesehatan hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Baik. Alhamdulillah. Hari ini Sehat, Pak. Baik. Baik. Sesuai dengan kita hari ini, kita akan membelajarkan tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, sebelum kita belajar, mungkin ada di antara teman kita yang bisa memimpin doa dulu, yang bisa resen. Oke, Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Baiklah Bapak Ibu, demi keberkahan dan kelancaran acara kita atau kegiatan kita pada saat ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irwan. Mohon izin Pak, Bu, untuk share screen. Baik, hari ini bagaimana jadwal kita sepakati bahwa pembelajaran kita pada hari ini itu kebutuhan. Di kurikulum Merdeka ini, satu hal yang menjadi titik berat perhatian ke pemerintah yaitu bagaimana kita mengaplikasikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid, bagaimana kita membawa kepada murid yang aplikasinya ada di dalam kelas-kelas kita. Nah, salah satunya dalam kurikulum Merdeka untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yaitu dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah membuka LMS namanya sesi tanya jawab dulu, di mana pertanyaannya adalah apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mudah-mudahan dari Bapak Ibu bisa memberikan kira-kira tanggapan atau jawaban dari pertanyaan ini. Bisa raise hand. Ya, silakan Ibu Rahmanesi. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan kemampuan siswa yang diawali dengan pemetaan, salah satunya melalui asesmen diagnostik. Baik, luar biasa ya jawaban dari Ibu Rahmanesi. Ada lagi mungkin? Ya, Ibu Jumra. Terima kasih Pak. Mungkin tidak jauh beda dari yang dikatakan oleh Ibu Rahmanisi bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran memfokuskan pada kebutuhan belajar setiap siswa sehingga nantinya siswa sukses dalam belajar, tentunya dengan bagaimana pendidik melakukan pengelolaan lingkungan main anak. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, oke. Oh, ternyata Pak Irwan mengangkat tangan. Silakan Pak Irwan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap murid, memenuhi perbedaan-perbedaan murid, memenuhi kebutuhan murid, dan memenuhi memenuhi gaya belajar murid. Jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi itu semua yang saya sebutkan tadi itu yang akan dipadukan, kemudian terbentuklah sebuah proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu.
Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan. Jadi terima kasih banyak semua Bapak Ibu atas jawabannya. Dari mana tadi Ibu Rahmaningsi memberikan respon bahwa perdiferensiasi itu adalah memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pemetaan diagnostik. Kemudian Ibu Jumrah pada intinya adalah kebutuhan belajar siswa, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian Pak Irwan memberikan gambaran yang lebih lebar bahwa memenuhi kebutuhan murid itu dengan dari dasar banyak perbedaan, bahwa murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan pastinya dengan perbedaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda juga. Luar biasa atas jawabannya Bapak Ibu. Nah, dari gambaran jawaban Bapak Ibu, rasanya sudah memberikan jawaban kepada saya bahwa pembelajaran LMS Bapak Ibu yang dijalankan kemarin sepertinya sudah banyak Bapak Ibu pahami. Nah, olehnya itu kira-kira untuk kelanjutannya bahwa berdiferensiasi ini bukan lagi hal baru dari kurikulum Merdeka, sebagaimana kurikulum Merdeka itu sudah 4 atau 3 tahun dijalankan. Nah, kira-kira Bapak Ibu di pengalaman kelas-kelasnya itu Bapak Ibu sudah pernah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira bisa bercerita sedikit Bapak Ibu tentang pengalamannya pada saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Boleh angkat tangan, resen? Iya. Ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi sudah 4 atau 3 tahun, jadi saya yakin di sekolah Bapak Ibu sudah banyak melakukan pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan berdiferensiasi. Ya, mungkin dari Pak Irwan tadi. Ya Pak, saya silakan. Terima kasih Pak. Ya. Pak Imran Pak. Oh Pak Imran, silakan. Nama Pak Imran. Jadi pengalaman saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu karena pembelajaran berdiferensiasi itu adalah sebuah mengikuti kebutuhan belajar siswa, di mana kebutuhan belajar siswa itu dibagi menjadi 3, jadi auditori, visual, dan kinestetik. Jadi misalnya kalau anak-anak itu kurang dia kuat di pendengaran, maka biasanya saya memutarkan sebuah lagu. Kemudian yang kalau visual itu saya kasih dia video Pak, video untuk menonton sebuah YouTube misalnya yang terkait dengan materi yang saya ajarkan. Jadi tujuannya semua mendengarkan lagu, kemudian melihat video itu sama-sama materinya semua, cuma caranya yang beda. Kemudian yang ketiga yaitu biasanya yang lebih banyak aktif itu yang kinestetik itu ya kasih peran. Jadi seperti itu biasa yang saya lakukan di sekolah Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin saya lanjutkan sedikit Pak pertanyaannya. Kira-kira dari pengalaman itu Bapak, kira-kira respon anak kita ketika kita melakukan pembelajaran seperti ini bagaimana responnya Pak? Iya Pak, jadi sejak saya mengetahui yang dikatakan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan mengikuti gaya belajar siswa itu, yang sebelumnya siswa itu acuh tak acuh dalam pembelajaran di kelas, setelah saya mengikuti dengan seperti itu, ternyata siswa lebih antusias, artinya minat belajarnya untuk ikut belajar itu dia meningkat Pak. Iya, terima kasih. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Pak. Berarti sudah berhasil Pak ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, mungkin selanjutnya jawaban lain dari Bapak atau Ibu Rahmaningsi tadi. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Kalau pengalaman saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kalau tadi Pak Imran melihat dari sisi sesuai dengan gaya belajarnya, kalau saya mungkin yang pernah saya lakukan adalah melihat dari sisi kemampuan awal belajar siswa ini. Pernah saya contohkan
terapkan pada pembelajaran matematika. Ketika itu saya memberikan tes awal dulu dan ternyata masih ditemukan beberapa siswa ketika saya ingin mengajarkan pembagian, ternyata ada beberapa siswa yang belum mahir di perkalian, sehingga pada waktu itu saya membagi kelompok. Ada yang sudah saya berikan materi tentang pembagian dan ada juga yang masih di tahap pengurangan. Karena pikiran saya kemarin kalau saya ikut melanjutkan dengan pembagian ini tentu anak ini akan susah untuk mengejar dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Berarti sudah berhasil juga Bu ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, mungkin kesempatan ini saya cukupkan 2 jawaban. Bagi teman Bapak Ibu yang ingin memberikan jawaban tapi tidak sempat untuk naik membahas, mungkin bisa dijawab lewat chat box. Nah, baiklah, mungkin materi kita sampai di sini. Untuk menutup pembelajaran sebagai evaluasi bagi kita semua, saya akan membagikan link itu untuk mengukur tingkat efektivitas pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba mengisi apa sih istilahnya ini, polling yang sudah saya kirim di chat box. Iya. Baik, sudah ada 2 responden. Terima kasih Bapak Ibu atas respon polling yang kita isi bersama-sama. Baik, dengan melihat polling ini, saya menganggap bahwa proses kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik, sukses, dan penerimaan materi yang kita sampaikan atau kita bahas bersama-sama, baik itu melalui LMS maupun lewat diskusi pada saat ini, sesi ini, berjalan dengan baik. Terima kasih atas respon dan atensi teman Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.